Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Moniratul Hasanah dari SD Negeri Tanjung Rejo II, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Video kali ini yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan membagikan dua video tentang membuat keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Sebelum itu, perkenalkan fasilitator saya yaitu Dr. Andes Mufid MPD dan pengajar praktik yaitu Eli Setiawati SPD. Berikut cuplikan video aksi nyata yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan itu apa sih? Pak, keyakinan itu adalah sebuah kepercayaan. Sekarang dulu tanya, mengapa orang-orang yang berkendara pakai sepeda motor itu memakai helm? Kenapa? Biar orang-orang itu seperti kalian juga kalau bepergian itu memakai helm. Kalian meyakini dengan memakai helm kalian itu nanti bisa selamat. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nah, guru akan ngasih sebuah stick note. Stick note ini nanti kalian isi peraturan. Kira-kira peraturan apa yang kita bisa laksanakan atau terapkan di kelas? Yang sekiranya peraturan itu bisa membuat kalian nyaman untuk belajar di kelas. Ya, kalian buat satu saja, tulis boleh dua, boleh tiga, boleh terserah kalian. Kalau sudah nanti bisa ditempel di depan ya. Oke. Ya, kalian tulis lagi. Sudah dapat semua stikernya? Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian coba tulis ya. Kira-kira peraturan apa yang nantinya akan membuat kalian nyaman di kelas? Ya, kalau sudah silakan tempelkan di papan sini. Ya, kalian tempel di papan sini. Sudah semua? Kalau sudah, kita kelompokkan ya, jadi yang sekiranya peraturannya sama, kita kelompokkan jadi satu. Kita pilih siapa yang bisa bantu Bu Guru? Aku. Sudah, coba bantu Bu Guru. Kira-kira yang dipilih dikelompokkan jadi satu yang peraturannya sama. Yuk, bantu Bu Guru. Ini ya, tidak boleh bermain saat pelajaran. Ini apa dibaca? Nah, kita kelompokkan ya yang sama ya. Tidak boleh bermain saat pelajaran. Ya, terima kasih tidak. Nah, kita sudah mengelompokkan beberapa peraturan yang sudah kalian tulis biar kelas kita menyenangkan ya. Nah, yang pertama itu apa ini? Tidak boleh bermain saat pelajaran. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, kita yang tidak boleh itu kita ubah menjadi kalimat yang enak didengar, menjadi kalimat positif. Kira-kira apa? Ya, belajar. Tulisannya nih, belajar dengan sungguh-sungguh.
pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, selamat, rezeki, umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada siang hari ini. Bapak Ibu, ini kita mengadakan kegiatan dan aksi nyata guna memenuhi kegiatan dari CPG calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, bisa membawa manfaat kepada penduduk. Bahkan monggo nanti semua ilmu-ilmu yang sudah didapatkan penduduk mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk lembaga kita. Kemudian dalam kegiatan ini nanti saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, bisa mengambil manfaatnya dan bisa menerapkannya di lembaga kita tercinta ini. Tidak panjang lebar, saya memberi sambutan. Saya berharap mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, kemudian membawa keberkahan, membawa kesuksesan untuk Mbak Lulu khususnya dan untuk lembaga kita dan kita semua. Amin ya robbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan aktivitas kepada Bu Lulu. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Prihatin selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan semangat dan dukungan saya dalam pendidikan guru penggerak ini, dan juga sudah memfasilitasi saya untuk mengadakan kegiatan hari ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah maupun di kelas. Langsung saja ya, saya share slide dulu. Bapak Ibu, untuk budaya positif. Sebelum itu kita latar belakang dulu. Kita itu sebagai pendidik itu diibaratkan kita itu sebagai petani. Ki Hajar Dewantara itu pernah menyatakan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikat Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita sebagai pendidik. Pendidik itu sebagai tempat petani itu sebagai pendidik, dan tanah itu sebagai sekolah kita. Nah, kita sebagai petani itu menuntun tumbuhnya tanaman itu agar tumbuh subur. Jadi kita sama sebagai pendidik, kita menuntun siswa agar mereka itu sekolah itu menyenangkan, aman, dan juga melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter mereka akan tumbuh menjadi lebih baik. Kebiasaan baik ini maka akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, cara untuk menerapkan budaya positif itu di situ, yakni yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, sekarang kita coba melakukan kegiatan kepalan tangan. Nah,
Misalkan di sini Bu Reni sama Bu Robi. Nah, Bu Reni di sini misalkan di situ nyoba sebuah kertas kecil-kecil. Nah, kertas kecil ini ditulisi atau diibaratkan benda yang sangat berharga, yang sangat berharga. Kertas tadi dikepal dengan erat. Nah, tugasnya Bu Robi sebagai teman itu bagaimana caranya agar Bu Reni itu membuka kepalan tangan ini. Boleh Bu Robi itu dengan cara menggelitik, dengan cara menghadap, pokoknya bagaimana caranya agar kepalan tangan yang ada di Bu Reni itu terbuka. Gimana cara? Coba Bu Robi. Boleh ke depan, Bu Reni sama Bu Robi. Boleh Bu Robi dengan cara bagaimana? Waktu hanya 30 detik. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Reni sama Bu Robi. Nah, dari kegiatan tadi, Bu Reni tadi membuka kepala tangan tersebut. Bukan? Ya, bukan. Kenapa kok dibuka sama Bu Reni? Di situ berarti kita itu di situ tadi Bu Reni membuka tangan, berarti di situ Bu Reni motivasi atau kebutuhan yang sekiranya itu Bu Reni bisa membuka kepala tangan itu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kira-kira yang tadi yang mengontrol kepala tangan agar bisa terbuka itu siapa? Iya, Bu Reni sendiri. Nah, itu berarti Bu Reni sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri, tapi bukan orang lain. Nah, di sini beberapa teori kontrol atau choice theory di sini jelaskan tentang bahwa kontrol terhadap murid, kontrol terhadap seseorang itu hanya sebuah persepsi belaka. Nah, misalnya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid itu persepsinya kita itu bisa mengontrol murid, tapi nyatanya tidak. Kita tidak bisa mengontrol murid karena murid itu tidak tahu kebutuhan kita itu apa. Kita maunya begini, tapi muridnya tidak mau. Nah, jadi kita itu tidak bisa memaksa untuk dikontrol. Nah, yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini maksudnya segala bujukan, rayuan, ya, bujukan atau rayuan yang kita berikan kepada anak-anak itu belum tentu efektif ataupun bermanfaat. Selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga salah. Ya, karena kritikan itu malah akan membuat anak itu merasa dia itu merasa salah, merasa tidak pede. Ya, jadi kita kontrol anak itu agar merasa dia dikritik begini begitu, itu juga salah. Itu merupakan
pendapat yang salah. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga tidak salah. Biasanya kan orang-orang dewasa itu memaksa ke anaknya, ke peserta didik untuk mengusahakan kehendak kita. Itu juga bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan teori kontrol choice. Jadi anak itu sekiranya itu dikasih pilihan, bukan untuk dikritik atau menyalahkan, seperti itu. Nah, bagaimana cara merubah paradigma stimulus respon? Stimulus respon itu rangsangan tanggapan dan juga teori kontrol tentang memilih. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol tadi adalah kita sendiri atau anak itu sendiri. Nah, misalnya di sini contoh stimulus respon dengan teori kontrol pemilihan. Nah, di sini kita paradigma kita mencoba mengubah orang agar memandangnya sama dengan kita. Tapi nyatanya kita itu seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain dalam dunia. Bukan kita yang merubah orang itu sama pandangannya dengan kita. Terus yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal kadang seseorang itu memiliki perilaku buruk karena mereka itu memiliki tujuan. Kenapa mereka memiliki perilaku buruk tersebut? Nah, kita harus merubah paradigma perilaku buruk itu menjadi sebuah kesalahan, dirubah menjadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, tidak hanya memandang itu buruk. Nah, selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigma yang biasanya kita. Nah, seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya akan menjelaskan tentang 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku karena memiliki tujuan, karena ada motivasi. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, misalnya di sini motivasi. Contohnya di sini misalkan seperti Bapak Ibu guru ya. Di sini misalnya disuruh diklat, misalnya disuruh diklat. Kira-kira motivasi apa Bapak Ibu untuk mengikuti diklat? Di situ di dinas pendidikan ditulis misalnya harus mengikuti diklat. Kalau tidak diklat nanti didenda atau hukumannya seperti itu. Nah, kira-kira biasanya kita mengikuti diklat itu dikarenakan motivasinya karena apa? Biasanya mendapat sertifikat berarti karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Iya. Nah, jelaskan dulu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini maksudnya kita melakukan perilaku itu, misalnya melakukan diklat karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu merupakan motivasi yang masih kurang bagus. Ya. Terus yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi kita melakukan diklat hanya karena ingin mendapatkan sebuah sertifikat atau sebuah penghargaan dari orang lain. Nah, itu merupakan masih kurang bagus juga. Yang bagus yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini misalnya kita ada diklat di situ. Nah, kita harus berpikir
termotivasi diri, oh ya, saya mengikuti diklat ini karena untuk pengembangan diri saya agar menambah potensi saya dalam keprofesian saya menjadi seorang guru. Nah, seharusnya kita sebagai pendidik kita itu harus mempunyai motivasi yang ketiga. Dan juga anak-anak itu juga kita tanamkan bagaimana cara termotivasi untuk yang ketiga ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Karena bisa menghancurkan mental anak kalau semua temannya tertawa. Bisa. Karena bisa menghancurkan mental anak kalau teman-temannya mentertawakan Iva. Terus menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa kira-kira? Ya, ya, itu merupakan sebuah hukuman. Karena apa? Karena tadi, nah, kenapa kok bisa dikatakan hukuman? Alasannya? Karena tadi Iva disuruh memegang ujung hidungnya, ya. Ya, memang itu jawabannya adalah hukuman. Nah, di sini kalau seseorang atau anak-anak melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, itu biasanya itu kita mengasih hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, restitusi mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi itu kolaborasi antara guru dan murid. Bagaimana caranya murid itu dibantu berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Kembali ke sini. Nah, di situ merupakan hukuman. Hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Sedangkan identitas yang sukses itu dengan melakukan konsekuensi, disiplin berupa konsekuensi dan restitusi. Tapi kita lebih ditekankan pada restitusi, bukan konsekuensi atau hukuman. Nah, di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah, itu merupakan perilaku hukuman yang memang tidak untuk saat ini itu tidak disarankan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik. Hukuman itu nanti opsi terakhir. Kalau misalkan restitusi, konsekuensi tidak bisa baru kita melakukan sebuah hukuman seperti itu. Saya jelaskan nanti dihukum oleh penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan kepada anak itu juga sebuah hukuman. Nah, Al-Fikon menyatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini merupakan pengaruh memberikan penghargaan. Pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, penghargaan itu memang efektif, tapi dalam jangka pendek, anak itu bisa berperilaku apa yang kita inginkan, kita kontrol, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, anak itu bergantung karena penghargaan kita itu. Bergantung pada penghargaan, akhirnya hilanglah motivasi dari dalam dirinya.
karena sudah bergantung pada penghargaan itu tadi. Hadiah berupa barang atau sebuah pujian. Iya. Tapi itu memang hal yang salah untuk memberikan penghargaan sebuah hadiah atau berupa pujian itu. Karena anak nanti terbiasa merasa disanjung, ada rasa ini nanti masih ada lagi. Nah, yang kedua yaitu pengaruhnya penghargaan itu tidak efektif. Karena biasanya anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu biasanya berkecil hati atau akan kecewa. Nah, jikalau kita ingin anak itu berperilaku seperti apa yang kita inginkan secara terus-menerus, terus memberikan penghargaan, itu tidak bagus juga. Jadi kalau kita penghargaan itu kita inginkan anak itu, misalkan anak itu tidak boleh sekolah, dengan memberikan penghargaan berupa hadiah. Nah, jadi agar anak nanti kalau kebiasaan seperti itu, anak itu minta penghargaan berupa hadiah terus seperti itu. Nah, kalau kita berhentikan hadiah itu, maka motivasinya akan hilang. Seperti itu. Nah, penghargaan merusak hubungan. Nah, hubungan antar orang atau antar anak di sini ujian. Nah, misalkan di situ ada seorang anak yang dipuji karena kreativitasnya. Nah, itu akan menimbulkan rasa iri kepada murid-murid yang lain. Seperti itu. Dan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi anak itu ingin mendapatkan penghargaan hanya ingin menyenangkan kita, hanya ingin menyenangkan gurunya saja, dan menciptakan persaingan di kelas. Nah, biasanya memang seperti itu kan, kalau misalkan kalau kita memberikan penghargaan, persaingan antar kelas itu mesti terjadi, dan itu akan menimbulkan kecemasan antar murid dan tidak mendapatkan kesempatan. Nah, yang tidak mendapatkan kesempatan diberi penghargaan itu nanti akan berhenti untuk mencoba. Biasanya seperti itu. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Nah, menurunkan kualitas di sini contohnya ada seorang mahasiswa, di situ ditugaskan kerja praktek lah di sebuah surat kabar. Nah, di situ mahasiswa tersebut selama-lama lihai dalam membuat jurnal, dalam membuat uraian-uraian untuk surat kabar itu. Nah, lama-lama mereka itu ada yang mendapatkan gaji, ada yang tidak. Nah, yang sudah mendapatkan gaji ini, mereka itu kualitasnya menurun karena mereka sudah digaji, merasa digaji. Nah, sedangkan yang tidak digaji itu malah akan berkembang malah kualitasnya, malah tambah bagus, beda sama yang digaji tadi. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, misalnya di sini sebuah pekerjaan atau perilaku yang dijanjikan sebuah penghargaan akan menjadikan kurang kreatif. Di sini maksudnya kalau misalkan anak itu disuruh buat puisi, nanti siapa yang buat puisi akan mendapat hadiah. Nah, itu juga merupakan hak yang membuat mati kreativitas. Tidak menumbuhkan kreativitas, malah akan nanti karena penghargaan itu tadi anak itu mencoba membuat sebagus-bagusnya. Kalau tidak ada hadiah, mereka tidak akan membuat sekreatif itu. Penghargaan menghukum. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, yang terakhir itu motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, motivasi dalam diri ini motivasi yang memang benar-benar ada dalam diri kita sendiri, berusaha dengan
hati kita tanpa karena ada penghargaan atau hukuman dan lain sebagainya. Nah, di sini misalkan anak kelas 1 bisa menggabungkan, bisa menggawe kata jadi huruf yang akhirnya bisa membaca. Nah, mereka itu karena bisa membaca itu motivasi agar bisa membaca. Setelah belajar terus bisa membaca, mereka senang. Nah, itulah yang dimaksud dengan motivasi dalam dirinya sendiri, ya, karena kemauannya sendiri, bukan karena orang lain. Nah, menerapkan budaya positif selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi yang tadi itu ya, yang tadi itu sudah saya jelaskan, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, dan menuntun, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, di sini restitusi ini intinya jika anak berbuat salah itu tidak dengan cara dihukum. Restitusi menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini maksudnya kalau anak-anak itu berbuat salah itu biasanya kan kalau guru itu kan langsung menjudge anak, menghukum anak. Tapi caranya itu bukan seperti itu. Kalau restitusi itu bertanya kesalahannya apa, terus mengapa kok melakukan itu, kebutuhannya karena apa. Jadi berbicara secara halus, bukan suara dengan suara keras atau kasar. Jadi mereka nanti bisa mempunyai nilai-nilai positif pada dalam diri untuk berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita misalkan di sini kita umpamakan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita menggunakan helm? Kira-kira? Awalnya takut ditangkap polisi. Jadi itu karena peraturan, peraturan, karena keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa tidak kita mencuci tangan, pakai masker itu kira-kira kenapa? Ya, untuk menjaga kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan, kesehatan itulah yang disebut sebuah keyakinan. Keyakinan di situ yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, budaya maupun agama. Keyakinan di sini kita sebagai guru menanamkan keyakinan kelas, keyakinan di situ keyakinan itu terdiri dari beberapa nilai-nilai. Nah, seperti kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas 3. Keyakinan kelas itu bagaimana mereka meyakini bahwa dengan meyakini apa yang mereka yakini itu bisa belajar, bisa merubah diri mereka menjadi karakter yang lebih baik. Di situ cara-caranya untuk membuat sebuah keyakinan itu, Ibu mau Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan di kelas? Ya. Keyakinan kelas. Ya,
saya tidak menerapkan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya secara tertulis, secara simbolis, dan hanya anak itu hanya sekadar membaca, tidak diyakini apa itu nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan itu. Nah, oleh sebab itu kita mencoba kepada anak-anak menerapkan atau membuat sebuah keyakinan kelas agar mereka itu memang yakin atas kemauan sendiri merubah perilaku mereka itu. Nah, yang pertama mereka biasanya untuk melakukan keyakinan kelas itu diskusi dulu sama anak-anak, diskusi kira-kira peraturan apa yang akan diterapkan di kelas. Ditulis semuanya, semua anak itu nulis. Itu kemarin saya sama anak-anak, semua anak-anak nulis. Nah, setelah semua anak nulis peraturan apa saja dikelompokkan. Kira-kira peraturan yang sama dikelompokkan. Nah, setelah semua peraturan itu dikelompokkan, kita rubah kalimat negatif menjadi positif. Misalnya tidak berlarian di teras kelas, kita rubah menjadi berjalan saja ketika di teras. Nah, jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif, tapi menggunakan kalimat positif. Nah, setelah kita mengelompokkan tadi, sudah dibuat jadi kalimat positif. Nah, kita tinjau lagi peraturan-peraturan itu satu persatu. Kalau sudah dikelompokkan, nah itu misalkan peraturan tentang di situ, kalau saya kemarin itu yang pertama itu tentang anak-anak itu tidak boleh berkeliling kelas, tidak boleh bermain lato-lato, terus tidak bermain rosi. Nah, itu kan merupakan sebuah satu kesatuan kan, sama kan. Jadinya kira-kira dari peraturan ini, kira-kira apa yang kalian yakini? Kira-kira yakin tentang apa? Nah, itu apa nilai apa yang terkandung? Anak-anak jadinya rajin, saya tulis jadi rajin. Jadi yang mereka yakini itu, kami meyakini sangat penting untuk belajar sungguh-sungguh. Jadi mereka meyakini dengan belajar sungguh-sungguh, mereka itu terlihat rajin, tidak akan bermain lagi saat di kelas. Tapi kalau mereka melanggar, mereka juga akan tahu konsekuensinya. Konsekuensinya itu juga dibuat oleh anak. Nah, kalau sudah dibuat sebuah payung keyakinan, ditempel di kelas, nilai-nilai apa saja, apa yang diyakini, ditempel di kelas, ditandatangani sama anak-anak. Jadi kalau misalkan anak membuat sebuah kesalahan, kita kembali lagi ke keyakinan kelas itu. Ayo, siapa yang kalian sudah lupa sama keyakinan kelas ini, tinggal mengingatkan lagi kepada anak. Jadi mereka itu kalau hanya peraturan tertulis, memang hanya sekedar dibaca saja tanpa mengetahui makna di balik peraturan itu. Itulah mengapa tidak membuat sebuah peraturan, tapi membuat sebuah keyakinan. Lima kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu melakukan sebuah tindakan, misalnya melakukan sebuah tindakan itu karena sebuah kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan itu atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan
mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini misalkan saya kasih contoh Faris misalnya. Faris di situ mengambil makanan teman-temannya. Mengapa kita tanya? Mengapa kira-kira Faris mengambil makanan temannya itu karena apa? Kita lihat kebutuhannya itu kenapa kok bisa melakukan hal seperti itu? Bisa jadi karena yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Tadi Faris mengambil makanan temannya sehingga temannya marah karena untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Misalnya karena lapar. Karena keamanan bertahan hidup itu karena lapar, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, misalnya makan, rasa aman, tempat tinggal, seperti itu. Nah, yang kedua karena kasih sayang dan rasa diterima. Dari contoh tadi, Faris mengambil makanannya karena dengan mengambil makanannya saya akan dimarahi guru sehingga saya diperhatikan oleh guru itu. Dan bisa jadi kalau saya mengambil makanan teman saya, nanti ibu saya ke sini dan bisa memperhatikan saya juga. Seperti itu. Yang ketiga karena kebebasan. Kebebasan di sini tadi Faris mengambil makanan temannya karena bosan, makanannya itu saja, tidak dikasih pilihan. Misalnya mau makan apa, tidak dikasih itu saja. Akhirnya bosan, ingin mencicipi makanan temannya. Karena kesenangan, melakukan perilaku itu karena kesenangan. Misalnya Faris tadi mengambil makanannya temannya, kalau temannya marah dia merasa senang. Nah, itu faktornya, karena faktor kesenangan ya. Iya. Yang kedua yaitu karena penguasaan atau power, memenuhi kebutuhannya berupa penguasaan atau power. Di sini dengan saya mengambil teman saya, terus teman itu marah terus saya ini seperti kuat, ingin menguasai makanan itu, dan akhirnya mereka teman-temannya menjadi takut. Nah, itulah mengapa kadang anak-anak itu melakukan perilaku tersebut ya karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar ini. Posisi kontrol. Nah, biasanya anak-anak melakukan sebuah pelanggaran. Kita sebagai pendidik itu mengontrol diri dengan cara menghukum. Biasanya dengan kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol kita jika anak buat salah sebagai penghukum. Di sini sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau fisik maupun verbal. Ya, di sini ayo patuhi aturan saya atau aus. Nah, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Nah, biasanya kalau penghukum ini dada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Biasanya anak ini kalau menjadi penghukum akan mempunyai rasa kecewa, rasa sakit hati, dan bisa jadi anak itu dendam nantinya kalau terbiasa seperti itu. Nah, yang kedua yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lembut dan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah atau rendah diri. Misalnya kata-kata, bisa nggak kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan begini? Nah, biasanya nada suaranya itu memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Jadi di sini efeknya anak itu akan merasa bersalah terus, dan akhirnya itu juga tidak bagus buat anak-anak.
posisi kontrol sebagai teman. Di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu mengajak. Di sini contohnya, ayo bantulah diri bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu biasanya nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Tapi ada efek negatifnya juga untuk posisi teman ini. Biasanya mereka kalau melakukan sebuah kesalahan akan bergantung pada bapak atau ibu guru tadi. Lalu ada ibu guru tadi itu cuma dianggap sebagai teman. Itu efeknya. Nah, selanjutnya itu posisi kontrol pemantau. Di sini pemantau itu mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Peraturan, misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Di sini pemantau juga tidak bagus juga ya, karena di sini nanti tetap ada konsekuensinya. Misalnya tadi anak tidak mengerjakan ulangan, ya, tidak mengerjakan tugas, disuruh konsumennya tahu kalau dia itu kalau tidak mengerjakan tugas nanti di luar kelas, tinggal di luar kelas misalnya, tahu. Nah, guru itu ternyata anak itu melakukan itu, tahu konsekuensinya. Nah, berada di luar kelas, otomatis anak itu kan ketinggalan pelajaran juga. Nah, itu konsekuensi juga tidak bagus. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya, apa yang kita yakini, kembali lagi ke keyakinan kelas, diingatkan tadi, ya, diingatkan lagi tentang keyakinannya. Kalau misalkan anak itu berbuat melanggar, ya, tidak sesuai aturan, terus apa yang kamu yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hari ini menunjukkan apa tentang dirimu, terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini. Nah, ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, di sini kita dianjurkan sebagai posisi kontrol manager. Jadi tidak dengan cara menghukum sebagai teman, konsekuensi tadi memantau, tapi sebagai manajer. Kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tapi tidak berhasil, maka kita memposisikan diri sebagai kontrol pemantau, dipantau, diawasi. Nah, langkah-langkah untuk melakukan sebuah restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas. Tujuannya itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus selanjutnya itu validasi tindakan. Kalau validasi tindakan ini memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengapa melakukan hal tersebut? Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu caranya tentang validasi tindakan. Yang terakhir yaitu
ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan 2, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Di sini saya punya video. Waktu itu saya sendiri tentang penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas. Tujuannya itu mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, di sini contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau misalkan anak-anak berbuat salah itu tidak apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah yang terjadi. Terus selanjutnya itu validasi tindakan. Kalau validasi tindakan ini memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengapa melakukan hal tersebut? Ya. Contohnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu caranya tentang validasi tindakan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan 2, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Di sini saya punya video. Waktu itu saya sendiri tentang penerapan segitiga restitusi. Demikianlah kasus beserta penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi berupa contoh video dalam menerapkan segitiga restitusi. Itu merupakan cara-caranya seperti itu. Demikianlah diseminasi saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan semoga
bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu untuk melakukan restitusi dan juga keyakinan kelas. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video aksi nyata saya dalam membuat keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif. Semoga memberikan manfaat bagi semua.